Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali untuk bersama-sama belajar matematika, di mana kali ini kita akan membahas tentang limit fungsi aljabar ketika X-nya mendekati tak hingga. Jadi kita akan menentukan limit di tak hingga. Nah, untuk menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan limit fungsi aljabar kalau X-nya mendekati tak hingga, kita perhatikan sebuah fungsi, ini misalkan adalah fx sama dengan 1/x. Nah, kalau X-nya mendekati tak hingga, maka kita bisa menentukannya dengan menggunakan bantuan tabel. Jadi kita tuliskan di sini X, kemudian di sini adalah fungsinya. Kita akan menentukan bagaimana nilai fx sama dengan 1/x ini ketika nanti X-nya mendekati tak hingga. Nah, kita ambil beberapa bilangan yang lebih mudah. Kita misalkan ambil X-nya sama dengan 10. Kalau 10 ini kita masukkan ke dalam fungsi fx sama dengan 1/x, maka nilainya adalah 1/10 atau sama dengan 0,1. Kemudian kalau misalkan nanti X-nya kita ambil 100, maka kita masukkan 1/100 itu sama dengan 0,01. Kemudian kita ambil X-nya adalah 1000, maka akan kita dapatkan nilainya adalah 0,001. Kita ambil misalkan 10.000, maka akan kita dapatkan hasilnya adalah 0,0001. Kita ambil 100.000, maka akan kita dapatkan 0,0000 kemudian 01. Semakin besar nilai X, maka nilai dari 1/x itu akan semakin kecil. Sehingga bisa dikatakan kalau X-nya nanti mendekati tak hingga, maka kita akan mendapatkan nilainya itu akan mendekati 0. Sehingga bisa kita katakan bahwa limit dari 1/x kalau X-nya mendekati tak hingga, maka nilainya akan mendekati 0. Kemudian bagaimana dengan limit yang lain? Misalkan 1/x yang bisa kita tuliskan dalam bentuk 1/x pangkat setengah. Kalau X-nya mendekati tak hingga, maka dengan menggunakan bantuan tabel, kita juga akan mendapatkan bahwa nanti nilai limitnya itu juga akan mendekati 0. Nah, termasuk juga limit dari 1/x kuadrat. Kalau X-nya mendekati tak hingga. Limit dari 1/x pangkat 3. Kemudian 1/x pangkat 4 dan seterusnya. Maka nanti nilai limitnya kalau X-nya mendekati tak hingga itu akan mendekati 0. Sehingga secara umum bisa kita tuliskan limit dari 1/x kalau X-nya pangkat n, di mana X mendekati tak hingga dengan n-nya itu lebih dari 0, maka nilai limitnya nanti itu akan mendekati 0. Nah, dari sini kita nanti akan bisa menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan limit tak hingga dari fungsi aljabar. Nah, untuk limit suatu fungsi kalau X-nya mendekati tak hingga, kita akan memiliki dua bentuk tak tentu ketika kita langsung mensubstitusikan nilai X ketika X-nya mendekati tak hingga. Maka nanti limit dari fx per gx kalau X-nya mendekati tak hingga, kalau kita substitusikan langsung, maka nilainya nanti akan menghasilkan tak hingga per tak hingga. Jadi kita mempunyai bentuk tak tentu.
Ini dikatakan bentuk tak tentu karena tidak ada bilangan yang bisa mewakili dari tak hingga dibagi dengan tak hingga. Kemudian juga nanti ketika limit dari fx dikurangi dengan gx untuk x yang mendekati tak hingga, maka kita akan mendapatkan bentuk nanti tak hingga dikurangi dengan tak hingga kalau kita menggunakan substitusi langsung. Sehingga ini disebut dengan bentuk tak tentu karena tidak ada bilangan yang bisa mewakili dari bentuk seperti itu. Baik, sekarang kita akan membahas limit dari fungsi yang hasilnya bentuk tak tentu yang limit fx per gx. Misalkan ada soal seperti ini. Tentukan nilai limit fungsi yang A limit dari 2x pangkat 2 dikurangi 4 kemudian dibagi dengan 5x pangkat 2 ditambah dengan 2x untuk x-nya mendekati tak hingga. Kemudian yang B 2x pangkat 2 dikurangi dengan x dibagi dengan pangkat 4x pangkat 3 dikurangi 1. Kemudian yang C limit x pangkat 2 per x ditambah 1 untuk x yang mendekati tak hingga. Ini sudah ada 3 bentuk yang mewakili. Yang pertama itu pangkat tertinggi dari variabelnya antara fungsi yang di atas dengan yang di bawah sama. Kemudian yang B, kalau pangkat tertinggi dari variabelnya dari fungsi yang di bawah itu lebih besar. Kemudian kalau yang C, pangkat tertinggi dari variabelnya kalau yang di atas itu lebih besar. Nah, kita akan menentukan, akan melihat hasilnya seperti apa. Yang pertama, limit dari 2x kuadrat dikurangi 4 dibagi dengan 5x kuadrat ditambah 2x. Kalau x-nya mendekati tak hingga. Yang pertama adalah 2x pangkat 2 dikurangi dengan 4 per 5x kuadrat ditambah dengan 2x. Nah, seperti yang kita bahas sebelumnya bahwa kalau kita menggunakan substitusi langsung, maka nanti menghasilkan bentuk tak tentu, yakni hasilnya adalah tak hingga per tak hingga. Oleh karenanya, maka untuk menentukan limit dari fungsi tak hingga tersebut, kita bisa menggunakan yang tadi sudah kita hasilkan bahwa limit dari 1 per x kalau x-nya mendekati tak hingga itu hasilnya adalah 0. Sehingga kalau ada soal seperti ini, maka kita bisa menggunakan cara dengan membagi semua dari variabelnya dengan variabel pangkat tertinggi dari fungsi tersebut, baik yang di atas maupun yang di bawah. Nah, pangkat tertinggi dari variabelnya itu adalah x pangkat 2, sehingga semuanya kita bagi dengan x pangkat 2. Sehingga limit dari 2x pangkat 2 dikurangi 4 dibagi 5x pangkat 2 ditambah 2x. Ini setiap dari sukunya kita bagi dengan pangkat tertinggi dari variabelnya adalah x pangkat 2. Sehingga bisa kita tulis 2x pangkat 2 dibagi dengan x pangkat 2. Kemudian dikurangi dengan 4 dibagi dengan x pangkat 2. Kemudian yang di bawah hasilnya adalah 5x pangkat 2 dibagi x pangkat 2. Kemudian ditambah 2x dibagi dengan x pangkat 2. Nah, sehingga hasilnya ini kita sederhanakan sehingga bentuknya menjadi 2 per 1 atau kita tuliskan 2 saja. Kemudian dikurangi dengan 4 per x pangkat 2 dibagi x pangkat 2 nya kita sederhanakan menjadi 5. Kemudian yang ini x nya kita sederhanakan 1 sehingga ditambah
2 per X. Nah, menurut aturan limit dari fx per gx itu sama dengan limit dari fx per limit dari gx. Setelah itu, limit dari fx ditambah gx maka sama dengan ditambah atau dikurangi limit fx dikurangi atau ditambah dengan limit gx. Sehingga kita bisa menuliskan bentuk seperti ini menjadi limit dari 2 untuk x mendekati tak hingga dikurangi dengan limit dari 4 per X kuadrat untuk X yang mendekati tak hingga, kemudian dibagi dengan limit dari 5 ditambah dengan limit dari 2 per X untuk X mendekati tak hingga. Nah, sehingga didapatkan berdasarkan teorema limit dari konstanta adalah konstanta itu sendiri 2, kemudian limit dari 4 per X kuadrat itu sama dengan limit dari 4 kalikan 1 per X kuadrat, di mana limit 1 per X kuadrat seperti yang kita dapatkan tadi, kalau 1 per X pangkat N limitnya adalah mendekati 0 ketika X-nya mendekati tak hingga. Sehingga ini hasilnya adalah 0. Kemudian yang di bawah limit konstanta adalah 5. Konstanta sendiri, kemudian limit dari 2 per X kita dapatkan tadi hasilnya juga 0. Sehingga kita dapatkan nilainya adalah 2 per 5. Jadi kita dapatkan nilainya adalah 2 per 5. Nah, sekarang yang B. Yang B, limit dari 2x pangkat 3, 2x pangkat 2 dikurangi dengan x per 4x pangkat 3 dikurangi dengan 1. Di mana x-nya mendekati tak hingga. Maka seperti cara yang tadi kita bagi dengan variabel dengan pangkat tertinggi. Variabel pangkat tertingginya di sini adalah x pangkat 3. Sehingga semuanya kita bagi dengan x pangkat 3. Kita dapatkan limit dari 2x kuadrat dibagi dengan x pangkat 3 dikurangi dengan x per x pangkat 3 dibagi dengan 4x pangkat 3 dibagi dengan x pangkat 3 dikurangi dengan 1 per x pangkat 3, di mana x-nya mendekati tak hingga. Sehingga hasilnya kita sederhanakan. Sehingga tinggal 2 per x. Yang ini menjadi 1 per x pangkat 2. Sedangkan yang di bawah menjadi 4. Sederhanakan. Kemudian yang ini tetap 1 per x pangkat 3. Nah, berdasarkan teorema limit, maka limit dari fx per gx sama dengan limit fx per limit gx, kemudian limit fx dikurangi atau ditambah gx, berarti sama dengan limit fx ditambah atau dikurangi limit gx. Sehingga kita bisa tuliskan bentuk ini, itu menjadi limit 2 per x, x mendekati tak hingganya tidak saya tulis biar lebih sederhana, biar kelihatan. Kemudian dikurangi dengan limit 1 per x kuadrat dibagi dengan limit 4 per x, kemudian dikurangi dengan limit 1 per x pangkat 3. Nah, seperti yang kita dapatkan tadi, maka ini nilainya adalah 0. Yang ini juga hasilnya adalah 0. Kemudian, ini adalah limit 4. Limit dari suatu konstanta adalah konstanta sendiri, berarti 4. Kemudian dikurangi dengan limit 1 per x pangkat 3, hasilnya adalah 0. Sehingga hasilnya adalah 0 dibagi 4. Itu hasilnya adalah sama dengan 0. Ya, itu bentuk yang kedua, yang B. Sekarang kita coba yang C. Yang C, limit dari
X pangkat 2 dibagi dengan X ditambah 1 untuk X-nya mendekati tak hingga. Maka seperti cara yang tadi, kita bagi dengan variabel pangkat tertingginya. Variabel dari pangkat tertingginya dari bentuk fx per gx ini adalah X pangkat 2. Berarti semuanya kita bagi X pangkat 2 dari setiap sukunya. Sehingga limit dari X kuadrat dibagi dengan X kuadrat per X dibagi dengan X kuadrat ditambah 1 X kuadrat untuk X-nya mendekati tak hingga. Kita sederhanakan sehingga hasilnya yang di atas adalah hasilnya adalah 1, kemudian limit ini X per X kuadrat hasilnya adalah 1 per X, kemudian ditambah 1 per X kuadrat. Berdasarkan teorema limit, kita bisa mengubah limit dari ini menjadi limit 1, kemudian dibagi dengan limit 1 per X ditambah limit 1 per X kuadrat. Nah, berdasarkan dari hasil yang kita dapatkan tadi dan teorema limit dari 1 itu nilainya adalah 1, kemudian limit dari 1 per X hasilnya 0, kemudian ini juga 0. Sehingga 1 per 0 itu kita tuliskan dengan tak hingga. Jadi tidak mempunyai nilai atau limitnya adalah tak hingga. Nah, kalau kita perhatikan, berarti kalau misalkan ada limit fungsi aljabar, kalau X-nya mendekati tak hingga, jika variabel pangkat tertingginya itu sama, maka nilainya adalah koefisien dari variabel pangkat tertingginya masing-masing. Jadi yang di sini itu koefisiennya adalah 2, kemudian yang ini juga koefisiennya adalah 5, sehingga nilai limitnya itu hasilnya adalah kita dapatkan tadi adalah 2 per 5. Nah, kalau misalkan variabel tertingginya itu ada di bawah, maka kita dapatkan tadi nilainya itu sama dengan 0. Kemudian kalau variabel tertingginya itu adalah pangkat tertingginya adalah di atas, maka nilainya ternyata kita dapatkan hasilnya adalah tak hingga. Sehingga untuk limit fungsi aljabar, kalau bentuknya adalah fx per gx, kita bisa menyimpulkan bahwa kalau pangkat tertingginya sama dari variabelnya, maka hasilnya adalah koefisien di depan dari variabel tertinggi tersebut membandingkan koefisien dari variabel pangkat tertingginya tersebut. Kemudian kalau pangkat tertingginya itu ada di bawah, hasilnya adalah 0. Kemudian kalau pangkat tertingginya ada di atas, hasilnya adalah tak hingga. Baik, itu kalau bentuknya adalah limit fx per gx, limit fx per gx, yang hasilnya kalau kita pakai substitusi langsung, hasilnya adalah bentuk tak tentu, tak hingga per tak hingga. Nah, sekarang yang bentuknya misalkan fx dikurangi gx, yang kalau pakai substitusi langsung juga hasilnya adalah tak hingga dikurangi tak hingga, yang merupakan bentuk tak tentu. Contoh misalkan seperti ini. Tentukan nilai limit dari X dikurangi dengan akar X kuadrat dikurangi dengan 2X. Kalau kita menggunakan substitusi langsung dengan limit dengan X yang mendekati tak hingga, maka hasilnya nanti tak hingga dikurangi dengan tak hingga. Oleh karenanya, kalau misalkan ada bentuk seperti ini, maka kita kalikan dengan sekawannya. Nah, sekawan dari bentuk ini, seperti yang kita bahas sebelumnya adalah kalau X dikurangi akar X kuadrat dikurangi 2X, maka sekawannya adalah X ditambah dengan akar X kuadrat dikurangi 2X. Sehingga bentuk ini nanti bisa kita ubah, yakni dengan mengalihkan sekawannya. Baik, sekarang kita coba kita selesaikan hasilnya seperti apa.
Jadi limit dari X dikurangi dengan akar X kuadrat dikurangi 2X untuk X mendekati tak hingga, kita kalikan dengan sekawannya. Itu sekawannya adalah X ditambah dengan akar dari X kuadrat dikurangi 2X. Kemudian yang di bawah juga kita bagi dengan bentuk yang sama. Karena kalau dibagi hasilnya 1, berarti 1 tidak merubah soal dikalikan dengan soalnya. X ditambah dengan akar X kuadrat dikurangi 2X. Hati-hati, yang berbeda hanya tanda yang ini. Kalau yang di dalam akar tetap sama. Nah, kemudian kita tuliskan di bawah saja. Sehingga hasilnya ada limit X mendekati tak hingga kemudian kita ingat bentuk kalau ada A dikurangi B dikalikan dengan A ditambah B, maka hasilnya kita dapatkan itu sama dengan A kuadrat dikurangi B kuadrat. Jadi dikalikan dengan sekawan, kita arahkan ke bentuknya seperti ini. Biasanya untuk menghilangkan bentuk akarnya. Sehingga kita dapatkan ini A-nya, kemudian ini B-nya. Jadi A dikurangi B dikalikan A ditambah B. Berarti hasilnya A kuadrat. A-nya adalah X, berarti hasilnya adalah X kuadrat. Kemudian dikurangi, tetap kita kurung. Jadi akarnya ini hilang, sehingga menjadi X kuadrat dikurangi dengan 2X. Kemudian per yang di bawah adalah X ditambah akar dari X kuadrat dikurangi 2X. Sehingga hasilnya, ini kita kalikan ke dalam satu-satu tanda negatifnya. Negatif 1 kalikan X kuadrat, hasilnya adalah negatif X kuadrat. Saya tuliskan di atas, negatif X kuadrat. Negatif kalikan negatif 2X, berarti hasilnya adalah positif 2X. Sehingga dari sini kita bisa menyederhanakan X kuadrat dikurangi X kuadrat hasilnya 0, berarti tinggal 2X. Sehingga hasilnya adalah 2X per X ditambah akar dari X kuadrat dikurangi 2X. Baik, kemudian kita tentukan hasilnya. Limit dari 2X per X ditambah dengan akar dari X kuadrat dikurangi dengan 2X. Kemudian seperti yang kita ketahui, maka kemudian kita bagi dari semua, ini bentuknya sudah sama dengan bentuk Fx per Gx. Kita bagi semuanya dengan menggunakan pangkat tertinggi dari variabelnya. Pangkat tertinggi dari variabelnya adalah X. Berarti semuanya kita bagi dengan X. Sehingga nanti kalau di dalam akar berarti X masuk ke dalam akar, maka nanti X-nya menjadi X pangkat 2. Sehingga hasilnya adalah limit X mendekati tak hingga. Kita bagi semuanya dengan X, berarti 2X per X per yang ini kita bagi menjadi X per X. Nah, sekarang X-nya masuk ke dalam akar, maka menjadi X kuadrat. Sehingga semuanya kita bagi dengan X kuadrat. Sehingga X kuadrat per X kuadrat. Kemudian dikurangi dengan 2X per X kuadrat. Sehingga nanti
yang ini hasilnya adalah 2, yang ini hasilnya adalah 1, sehingga adalah limit X mendekati tak hingga dari 2 per 1 ditambah dengan yang ini hasilnya adalah 1, sedangkan limit 2X per X kuadrat menjadi 2 per X, sehingga limit dari 2 per X hasilnya adalah 0, sehingga tinggal X kuadrat per X kuadrat hasilnya adalah 1, sehingga akar 1 adalah 1, ya, akar 1 sama dengan 1, sehingga nilai limitnya adalah 2 per 2, sehingga nilainya sama dengan 1. Nah, jadi demikian pembahasan kita mengenai limit di tak hingga dari fungsi aljabar yang bentuknya limit fx per gx dan limit fx dikurangi dengan gx kalau x-nya mendekati tak hingga. Yang hasilnya kalau kita pakai substitusi langsung, hasilnya adalah bentuk tak tentu. Sehingga kita harus mencari jalan yang lain, yakni dengan jalan membagi dengan variabel pangkat tertingginya. Kalau bentuknya dalam bentuk akar, maka kita kalikan dengan sekawannya. Demikian pembahasan kita tentang limit di tak hingga. Mudah-mudahan ada manfaatnya, bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.